di mana seluruh keturunan Adam yang telah berdosa dan harus mengalami kematian kekal, kini memiliki pengharapan kehidupan kekal melalui iman kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Inilah mengapa tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus, karena satu-satunya pribadi di dalam sejarah dunia yang telah berhasil mengalahkan kematian melalui kebangkitannya hanyalah Yesus Kristus seorang diri. Ada begitu banyak yang menawarkan sorga, tetapi tanpa mengalahkan kuasa kematian terlebih dahulu, di mana adalah kemustahilan bagi kita untuk mencapai hidup di dalam sorga tanpa mengalahkan kuasa kematian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim C, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar kabar Dr. Richard yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Polikarpus semua begitu ngamuk, teman-teman. Kenapa mereka ngamuk? Yang pertama, kalau dari kalangan gerejanya sendiri, pendetanya sendiri, pastornya sendiri, tentu saja akan merasa rugi kalau orang sekelas Dr. Richard memutuskan mualaf. Apalagi kita tahu, Dr. Richard penghasilannya besar, teman-teman. Persembahannya, perpuluhannya, itu tentu saja sangat besar. Dan akan menjadi kehilangan yang besar kalau Dr. Richard sudah tidak lagi menjadi jemaat mereka. Terus yang kedua, bagi Laskar Polikarpus dan Polikarpus, kehilangan Dr. Richard itu sangat telak. Karena mereka menganggap Dr. Richard ini adalah sosok intelektual. Orang yang cukup dikagumi. Orang yang berpengaruh. Influence besar, ditonton oleh banyak orang. Tentu saja kalau dia mualaf, ini akan membuat orang-orang Kristen yang lain untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk mereview juga apa benar yang disampaikan oleh Dr. Richard mengenai perbandingan lintas agama ini. Dan kita bisa melihat, makin ke sini orang-orang makin cerdas, orang-orang makin kritis, orang-orang tidak mau lagi hanya imani-imani saja. Hanya orang yang akalnya masih mati, ataupun keluarga, orang-orang terdekat yang menikmati uang dari jemaat, yang masih mau hanya modal imani saja. Seperti itu, teman-teman. Dan kita akan melihat bagaimana Elia Miron. Nah, ini yang lucu, teman-teman. Udah lama kita tidak membahas sosok manusia satu ini, ya, yang kita nggak tahu, ini sebenarnya pria atau wanita. Kalau dibilang, ya pria, dia yang bilang, ya, dia pria, tapi secara fisik, penampilan sampai sekarang pun, ya mohon maaf, dia jauh lebih wanita daripada Uniriva. Saya harus katakan itu. Lebih wanita daripada Uniriva, menurut pandangan saya. Elia Miron, sebagai salah satu biang kerok, sebagai salah satu alasan Dr. Richard mantap memutuskan mualaf, ini angkat bicara. Bahkan dia mengatakan dia menegur, ya, menegur Dr. Richard yang memutuskan mualaf. Nah, lucu juga, ya. Elia Miron berani menegur orang. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Ini cukup kontradiksi menurut saya, ya. Karena menurut saya gini, teman-teman. Lebih bagus kita bercermin dulu sebelum kita ngatain orang lain. Pastikan dulu diri kamu benar, baru kamu ngatain orang. Jangan nanti itu malah jadi bumerang. Jadi bumerang bagi dirimu sendiri, ini nggak bagus gitu. Kita ngatain orang, lu kok jorok kali gitu kan, nggak mandi lu ya. Padahal dia sendiri itu udah dikerubunin lalat. Dia ngomongin orang nggak mandi, padahal dia udah penuh dengan lalat di atas kepalanya, ya di samping badannya, semua lalat udah mutar-mutar gitu. Ini kan kontradiksi sekali. Jatuhnya nanti munafik, teman-teman. Itulah saya mengajarkan bagi teman-teman, ya. Sebelum kita ngomong orang lain, ya mending kita bercermin dulu, kita pastikan dulu. Kita pastikan dulu kita udah lebih benar gitu. Jangan sok menghakimi, ya. Saya juga nggak pernah setuju tuh kalau ada orang bilang kamu masuk neraka, kamu masuk ini gitu kan. Kamu sesat gitu. Seakan-akan dia udah yang paling benar. Barometernya apa? Indikatornya apa dulu yang kamu pakai? Ya, di sini ini channelnya Elia Miron, nggak perlu di-subscribe ya teman-teman. Teguran kasih Elia Miron untuk Dr. Richard. Jangan mau kita disesatkan. Mungkin yang lebih cocok, yuk tetap tersesat gitu ya. Elia Miron mengajak Dr. Richard untuk tetap tersesat. Jangan mau mendapatkan kebenaran. Ya, lebih cocok seperti itu. Jangan mau menuju keselamatan. Saya katakan ini ya, bukan artinya wah saya benci kepada Elia Miron dan sebagainya, enggak. Saya cuma mengajarkan orang-orang untuk bisa bercermin.
Dan kita tahu, Elia Miron ini adalah salah satu orang yang pernah diundang oleh Dr. Richard dan membuat Dr. Richard makin mantap untuk mualaf. Karena penjelasan dia kacau, nggak meyakinkan, asal ngomong, cuman asumsi ria. Beda dengan ustadz-ustadz Kodondi yang diundang, yang benar-benar bisa meyakinkan Dr. Richard. Dan kita bisa lihat efeknya. Kalian bisa lihat ya, bagaimana saat Dr. Richard ngobrol sama Elia. Dr. Richard bingung, apa yang disampaikan manusia satu ini? Apa yang dia sampaikan? Elia diundang karena lagi viral saja gitu. Viral pun karena casingnya ya. Karena casingnya yang unik. Dr. Richard ya sudah secara profesional mengundang orang yang lagi viral. Tapi apa yang dia jelaskan bingung. Beda dengan saat Jesselyn. Ustadz Felix Xiao, Kodondi diundang. Dr. Richard antusias. Silakan kalian cek videonya. Antusias mendengarkan. Tertarik. Ada penjelasan yang luar biasa. Nah, di sini kita akan melihat ya, bagaimana Elia yang sebenarnya udah gagal menjelaskan kepada Dr. Richard, tapi sekarang malah monolog, koar-koar, sok-sok menegur. Kalau mau negur, harusnya kamu dari awal. Saat kamu ketemu, kamu harus bisa meyakinkan Dr. Richard. Kamu udah gagal meyakinkan, terus begitu Dr. Richard sekarang memutuskan mau mualaf, kamu yang koar-koar, aneh gitu. Aneh, nggak cocok. Ya. Oke, kita coba dengarkan dulu nih, Elia Miron. Kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Halo semua, shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Sebagai seseorang yang pernah bekerjasama dengan Dr. Richard, maka izinkan saya untuk berpendapat mengenai perbincangan dalam video tersebut. Jikalau pendapat saya diterima dan direnungkan dalam hati, aku akan bersyukur kepada Bapa. Tapi jikalau pun tidak, aku akan tetap bersyukur karena Ia mengizinkan aku untuk membuat video ini. Kayaknya ini pertanyaan aku juga sih. Tapi ada banyak orang yang penasaran juga pasti. Ditanyain oleh banyak orang. Kabar-kabarnya Dr. Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah Login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku, agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal,
terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya seperti itu ya, semakin beragama mengurangi masih kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Oke. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhin oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih, kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Boleh nggak? Nggak. Belum. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini dia dihujat nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Iya. Jadi gini, aku bukan tipikal orang yang konvensional. Bagiku ini adalah keyakinan, dan setiap orang tuh punya keyakinan tuh berbeda-beda. Yang kita kejar itu adalah akhirat, surga. Percuma kalian mengejar agama, keyakinan kalian, tapi sambil menunjuk orang lain, menyudutkan orang lain. Sampai dengan amarah, dengan kebencian. Nah, itu yang aku tidak Aku nggak suka. mau sih, mereka bilang, ini istrinya durhaka nih, nggak masuk surga. Itu durhaka nih, termasuk ya? Iya, gara-gara suaminya masuk, dia harus ikut dong, katanya kayak gitu. Aku sekali lagi, ketika aku belajar dan mengambil keyakinan apapun, aku juga akan open ya. Jadi ya kalau misalnya orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo. Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi, supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Tapi kalau enggak, juga nggak apa-apa. Sekali lagi ya, kita mati nggak ngajak-ngajak. Mati nggak ngajak-ngajak, mati lubang kubur sendiri-sendiri kan. Kecuali ada itu, Raja Qing di Cina itu. Oh iya, waktu dia mati, ngajak-ngajak. selirnya semua dikubur bareng. Harus dikubur bareng. Kamu kan kalau mati kan kamu sendiri Ya, gitu sekarang kan. aku tanya dengan kamu, kalau misalnya aku mati, kamu mau nggak dikubur bareng aku? Nggak mau. Berbicara mengenai kekristenan bukanlah sekedar agama, tapi lebih daripada itu, kekristenan adalah kerajaan Allah dan juga relasi di dalam kerajaannya yang sempurna itu. Karena sejak semula pada penciptaan alam semesta dan manusia pertama, Tuhan tidak pernah menjanjikan agama tertentu yang harus dianut oleh Adam dan Hawa dan keturunannya di bumi ini. Tetapi, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka mengalami kematian akibat dari dosa itu, yang Tuhan janjikan adalah keturunan perempuan yang akan mengalahkan kematian itu, yang disebut sebagai Mesias. Maka tak heran semua para nabi dan seluruh kitab suci yang ditulis oleh para nabi sejak zaman Musa bernubuat mengenai kedatangan Mesias yang akan mengalahkan kematian itu, mengenai di manakah ia lahir, di manakah tempat ia lahir, dari suku manakah dia, dari bangsa apakah dia, bagaimanakah orang memandang dia, apakah yang akan ia lakukan, bagaimanakah akhir hidupnya. Seluruh para nabi secara detail menubuatkan mengenai Mesias yang mereka rindukan itu, yang akan mengalahkan kematian akibat dosa itu. Dan 2000 tahun lalu lahirlah seorang pria miskin yang terbiasa hidup menderita dan sengsara dari Nazaret yang bernama Yesus yang disebut Kristus, di mana tempat kelahirannya, cara hidupnya, kematiannya, dan akhir hidupnya persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum ia dilahirkan sebagai manusia. Dan yang paling penting adalah pengharapan seluruh para nabi tergenapi dan terpuaskan di dalam pribadi yang bernama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret ini, di mana pribadi yang bernama Yesus Kristus ini ternyata dialah yang mereka tunggu-tunggu, yang mengalahkan kematian itu dengan hidup kembali melalui kebangkitannya. Melalui kebangkitan pria yang bernama Yesus Kristus ini, kematian dan kuasanya telah dikalahkan oleh Kristus. Di mana terkalahkannya kematian dan juga kuasa dosa melalui kebangkitan Yesus Kristus menjadi kabar sukacita dan angin segar bagi seluruh keturunan Adam di bumi ini, di mana seluruh keturunan Adam yang telah berdosa dan harus mengalami kematian kekal kini memiliki pengharapan kehidupan kekal melalui iman kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu, yaitu kebangkitan Yesus
Kristus. Inilah mengapa tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus, karena satu-satunya pribadi di dalam sejarah dunia yang telah berhasil mengalahkan kematian melalui kebangkitannya hanyalah Yesus Kristus seorang diri. Ada begitu banyak yang menawarkan sorga, tetapi tanpa mengalahkan kuasa kematian terlebih dahulu, di mana adalah kemustahilan bagi kita untuk mencapai hidup di dalam sorga tanpa mengalahkan kuasa kematian itu. Tapi ada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian itu, maka kini kita memiliki pengharapan hidup yang kekal di dalam Dia yang telah menang atas maut dan kematian, di dalam langit dan bumi yang baru. Hal itu pula lah sekaligus yang menjadi alasan bahwa kehidupan kekal hanya ditemukan di dalam Kristus, di mana hanya Dialah seorang diri yang berhasil mengalahkan kegelapan itu. Maka kita yang beriman kepada Dia juga tidak ragu bahwa kita kelak akan mengalami kemenangan sebagaimana Dia menang atas kematian itu. Maka jangan tinggalkan Kristus, bertekunlah di dalam. Selain daripada itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita hukum yang sangat agung dan hukum sorgawi, di mana di dalam Dia kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan bahkan musuh kita pun harus kita kasihi. Itulah hidup yang sesungguhnya. Aku berdoa dan aku berharap Tuhan memberkati Dr. Richard dan keluarga dan kita semua, dan aku berdoa semoga Tuhan mengingat nama kamu di dalam kerajaan-Nya kelak. Tuhan memberkati kita. Ya, teman-teman sudah dengar ya? Apa yang disampaikan Elia Miron? Wah, Yesus sudah dinubuatkan. Ya, harusnya kamu percaya bahwa Dia sudah bangkit melawan kematian. Begitu juga dengan kita. Halo, ini kamu khotbahnya di gereja deh. Nggak ada intisarinya. Apa yang bisa kamu yakinkan kepada Dr. Richard kalau cuma ngomong seperti itu? Memalukan. Saya harus katakan ini memalukan. Dia cuma seperti radio. Itu semua orang Kristen juga bisa ngomong seperti itu. Wah, Yesus sudah dinubuatkan. Ya, semua para nabi menubuatkan kedatangan Mesias. Yes, nabi-nabi yang ada di perjanjian lama menubuatkan Mesias. Tapi apakah Mesias itu Yesus? Enggak. Enggak, itu kalian yang memaksakan pembuatan di perjanjian lama itu untuk Yesus. Kalian yang memaksakannya. Orang Yahudi nggak pernah menerima. Buktinya apa? Orang Yahudi sampai detik ini nggak pernah menerima Yesus sebagai Mesias. Silakan dicek. Ada sebagian orang Yahudi yang mungkin jadi Kristen. Yahudi Mesianik disebut. Tapi itu sangat kecil. 5% aja nggak nyampe. Itu pun karena apa mereka menerima Yesus? Karena mereka berinteraksi, nikah dengan orang Kristen, tinggal di lingkungan Kristen, terpengaruh dengan ajaran Kristen. Mereka sendiri juga nggak tahu sebenarnya ajaran Yahudi seperti apa, karena udah campuran. Tapi kalau kita lihat, ultra Yahudi, ortodoksnya, kita lihat, mereka nggak akan bisa terima. Bahkan mereka menghujat, menghina Yesus. Itu fakta. Silakan dicek. Bagaimana hinaan demi hinaan dibuat kepada Yesus oleh orang-orang Yahudi. Ultra Yahudinya. Ketemu orang Kristen diludahi ya. Itu yang ludahin kan orang ultra Yahudi. Bukan Yahudi biasa gitu. Yang benar-benar Yahudi yang mempelajari Torah. Jadi Elia Miron, cobalah, kalau mau jelaskan sesuatu, mau meyakinkan orang, pastikan dulu temanya apa, yang mau dibahas apa. Apa alasan orang percaya manusia ini gitu. Anda suruh orang percaya kepada Tuhan yang menjelma jadi manusia lemah, yang bisa mati, ya, yang tidak sesuai, kontradiksi dengan apa yang ada di perjanjian lama. Tuhan bukanlah manusia. Tiba-tiba Anda bilang, oh Tuhannya berubah, Tuhannya menyesal, sekarang dia mau jadi manusia. Dulu dia bilang dia nggak akan jadi manusia, tapi karena sekarang udah menyesal, dia jadi manusia. Seperti itu, Tuhan yang seperti itu. Mau kamu suruh orang sembah, orang percaya. Halo? Pakailah akalmu. Ya, pakai akalmu. Dan buat Elia Miron, daripada Anda menegur, ya, orang-orang yang mau mualaf, Jesselyn juga ditegur, pokoknya semua orang lah yang mualaf dia tegur. Mending Anda tegur dulu orang-orang Kristen. Ya. Saya sarankan, bagi teman-teman Kristen, sebelum menegur Dr. Richard, mending kalian habiskan tenaga untuk menegur orang-orang Kristen yang sedang kacau balau, yang sedang kebingungan, yang sampai detik ini masih ribut. Bahkan ribut hal-hal nggak penting, teman-teman. Ribut hal-hal nggak penting. Ini saya tunjukkan ya, video terbaru bagaimana sesama pendeta baku hantam. Baku hantam bukan hanya karena Yesus. Kalau karena Yesus udah sering kita lihat. Yang satu bilang Yesus gini, yang sana bilang Yesus begini. Ini ribut karena yang nggak penting, dan ditunjukkan di media. Kalau kami ya jadi tontonan saja, siapin popcorn, siapin cemilan, ya. Kami nonton saja. Karena kita bilang apa?
buahnya kan, buahnya menunjukkan pohon itu seperti apa. Dan kita bisa lihat buahnya. Bagaimana penjajahan dari zaman dulu, penyiksaannya, perbudakan terjadi, wah karena buah dari ajaran ini. Oke, kita lihat dulu lah. Dan saya harap ini bisa jadi bahan ya buat teman-teman sebelah sebelum menegur Dr. Richard, tegur orang-orang ini. Nah, ini namanya jelas kok, orang-orangnya ada. Kalian bisa masuk ke komal mereka, terus tegur mereka. Daripada kalian tegur Dr. Richard, yang mungkin nggak dengar juga kalian buat konten ini. Kalian buat konten itu nggak didengar kok sama dia. Kalau ini mungkin dengar. Kalian tinggal masuk ke komal tersebut. Gitu ya. Oh, enggak, bukan dokter akal, tidak. Ini justru Kok saya dokter akal sih? counter semua findahan-findahan dia. Dokter akal di bawah ada. Enggak, bro akal kan kita waktu itu udah buka komal tuh. Ya Sudah, ternyata masih lanjut. begini, bro, dokter akal Lanjut. gitu ya. Kemana-mana narasimu masih itu saja. Enggak, kamu nggak lebih benar dari saya dalam bernarasi, nggak mungkin. Bicarakan Sekarang saya kepada tanya, saya. sekarang saya tanya, Kemana-mana. kamu di Lubuk Pahitan. Pakam, saya di Jakarta. Sudah berapa kali kamu ketemu ketua? Masih sakit hati. Enggak, bukan sakit hati. Ngapain sakit hati? Kok gue yang Sampai ngasih uang, gue yang sakit? sekarang Diam dulu kamu sebentar. saja. Diam dulu kamu. Diam dulu. Kamu bukan orang dalam. Dari mana jurusnya? Saya sakit hati, saya ngasih uang sama ketua sinode. Dari mana jurusnya? Kamu kepahitan. Coba sebentar, diam dulu. Ya, sudah. Teman-teman, saya mau nanya ya sama teman-teman ya. Bentar, saya mau nanya sama teman-teman. Dari mana nyambungnya saya sakit hati, terus salah seorang pejabat sinode meminta berkat dari saya kirim 1 juta. Coba teman-teman pikir ya, di mana sakit hatinya saya coba? Coba teman-teman pikir. Hah? Kalau saya sakit hati nggak ngasih uang, bro. Loh, pada saat itu kamu masih di dalam. Enggak, sudah nggak di dalam, saya di kapal waktu itu kan. Kan saya pulang dari kapal. Kan saya pulang dari kapal waktu itu. Iya, kamu belum Enggak. keluar dari sinode Loh, pada saat itu. kamu ketika saya masih di kapal, kan kamu sudah bernarasi kalau saya dipecat. Oh, tidak. Kok kamu blunder? Kok kamu Jangan blunder? berusaha kamu. Kamu berkata Jangan kamu bahwa berusaha saya dan kasih Sarah tahu. sudah dipecat Jangan ketika berusaha saya masih di kapal. Orang-orang yang tidak mengerti psikologi Apa kamu? tidak akan tahu. Apa Saya kamu? mengerti Sekarang psikologi. kalau saya balik ke sinode, saya suruh mereka pecat kamu gimana? Mau apa kamu? Sampai sekarang Oke, Anda akan saya lakukan ya, akan saya lakukan. Ya, Saya sampai balik ke sekarang sinode, Anda- diam dulu kamu. Saya Sampai balik ke sekarang sinode, Anda- saya suruh mereka pecat Anda kamu. Mau dengan apa kamu? Sarah menghubung-hubungi ketua sinode, mengirim-ngirim video porn kalian berdua, entah bagaimana. Data kamu sudah masuk ke dikti, kamu tidak ada pernah kuliah Jadi di... kalau Anda katakan saya akan segala macam, kamu sudah melakukan itu sampai sekarang. Kamu dan Sarah sampai sekarang melakukan itu, bukan nanti akan, sudah melakukan itu. Dan faktanya sampai sekarang saya tidak dikeluarkan dari sinode. Kenapa? Kenapa marah? Kalau memang Anda punya pelayanan, Anda punya sinode, Anda harusnya fokus kepada pelayanan Anda, bukan lagi mengurusi yang lama-lama. Bukan lagi terus membawa sinode yang lama, menjelekkan yang lama. Harusnya kamu fokus pada pelayanan kamu seperti saya. Saya baru-baru diangkat menjadi wakil sekretaris umum. Saya fokus pada pelayanan saya. Saya tidak ada menyinggung-nyinggung yang lain-lain. Karena apa? Karena saya sudah punya basis. Kalian tidak punya basis, makanya sibuk sekali sampai sekarang. Udah ini diskusi loh. Jadi ngapain diperdebatkan seperti itu? Jadi kalau memang ada solusi, Murah hati Dia sebentar, berbicara Murah hati. seperti ini. Ini Saya namanya mengatakan kriminalisme. Itu bukan Terbang nanti. naik pesawat di zaman Saya COVID, itu. tidak Sampai suntik COVID, dia bisa punya baru data. beberapa hari si Sarah itu Ya, mengirim dia bisa punya data. ke ketua sinode supaya Ya. apa? Supaya menjebak ketua sinode. Telepon si Sarah, suruh masuk. Serena nanti masukin Sarah ya. Kalian itu ke ketua sinode hanya untuk supaya saya dikeluarkan. Faktanya saya dikeluarkan apa tidak? Oh, Kenapa? belum, karena saya masih kasihan sama kamu. Kenapa saya Supaya kamu ada kerjaan. justru dengar Samuel? Supaya kamu ada kerjaan dan jahe kamu tidak pada tumbuh saat akar di kamu dapurmu. itu Biar kamu banyak ngerti ya. mendapati info-info yang tidak baik dari sinode, saya justru di situ menjaga nama kamu. Ya, saya di situ justru Enak aja, ngapain lu jaga-jaga nama gue? udah Kasih dulu waktu. Ngapain lu jaga-jaga nama gue? Itu ketua sinode itu kerja siapa? pelayanan. Sebagai Ngapain lu jaga-jaga nama gue? Gak ada urusan saya kamu. ini masih berbaik hati supaya kamu itu tapi pada akhirnya kamu itu sudah banyak sekali melakukan hal-hal anomali yang tidak baik. Akhirnya ketua sinode mendengarkan saya, keluarkan saja Pak. Oh, jadi kamu yang memerintahkan itu? Jadi kamu yang memerintahkan ya? Oke, mantap. Bukan. Di awal sekali saya Selesai kamu awal saya buat. Ya. sekali saya mengatakan kepada ketua sinode, Pak, tolong dijaga dulu, maksudnya dibimbing dulu. Mana tahu masih bisa. Kenapa? Bayangkan pada saat selesai pentahbisan, ini orang tidak ada pelayanan, langsung keluar negeri. Dihubungin tidak bisa. Pak Ketua Sinode bertanya kepada saya, kenapa Samuel ini tidak bisa dihubungin? Alasan saya pada saat itu apa?
Pak mungkin jaringan wifi di sana. Padahal apa? Padahal memang karena kamu tidak lagi ingin melayani di sana. Karena memang kamu ingin mengejar karir, kerja di kapal. Kan begitu. Di awal pun kamu mengatakan kepada saya, jangan kasih tahu ketua sinode ya Kristi, kalau aku ini kerja di kapal. Pada akhirnya ketua sinode tahu sendiri, tidak bisa lagi aku mengelak. Iya Pak, dia kerja di kapal. Bagaimana Samuel yang tidak bisa dihubungi segala macam. Nah, ya mungkin begini Pak, dia itu kan lagi masalah ekonomi, dia keluarga dia juga begini segala macam. Jadi dia mungkin ya wajar lah, dia harus cari kerja. Nah, itu alasanku. Oke nih ketua sinode, oh gitu ya Kristi, oke. Kau tahu ya, ketua sinode itu dulu, itu punya tujuan ingin memakaimu lebih lagi. Tapi karena kau tidak ada visi misi dalam pelayanan, kabur-kaburan, tidak ada niat baik. Ketua sinode mikir, ini kenapa si Samuel ini kok kayaknya ogah-ogahan? Apa yang mau aku jawab? Pada saat kalian klimaksnya berseteru dengan saya, kalian memfitnah saya, disitu saya bilang, ini sampah-sampah semua Pak Ketua. Kalau bisa sudah keluarkan saja. Kerjanya memfitnah sinode. Apa yang diviralkan Sarah di YouTube-nya? Semua kejelekan-kejelekan yang tidak perlu difitnah. Saya berskandal dengan ketua sinode katanya. Itu kerjaan siapa? Kerjaan siapa itu? Yang mengatakan saya berskandal dengan ketua sinode. Karena apa? Karena kalian tidak berhasil membuat saya keluar dari sinode. Kenapa masih kepahitan? Carilah sinode yang lain. Udah Bang Samuel, ini kan tentang pelayanan. Biarlah itu kita mengalah untuk kemuliaan Tuhan itu. Memang iya dibilang ketua sinode sampah. Kenapa? Ketua sinode langsung melihat. Itu bukan saya yang kasih tahu ya, video-video si Sarah. Wah, ini bahaya kali ini Kristi. Bahasa-bahasa si Sarah ini kotor semua ini. Dan segala macam kok dibilang begini-begini. Dibilang bidat oneness. Memang sinode tidak pernah mengatakan oneness. Di mana sinode mengatakan oneness? Makanya saya menganjurkan kepada teman-teman sekarang semua. Begitu juga dengan Pak Ruben. Begitu juga dengan Bang Bill. Dan lain-lain. Kita tidak usah membawa merek oneness. Nggak usah. Katakan saja entah Tuhan Esa. Atau Jesus only. Tapi si kawan ini ngotot. Oneness. Kenapa dipaksa-paksa orang harus oneness? Oneness. Nah, jadi kalian jangan mengatakan, oh nanti saya akan membuat Anda begini. Kalian sudah melakukan itu. Baru beberapa yang lalu lagi, si Sarah mengirimkan video-video porno, foto porno kepada ketua sinode. Ngapain? Makanya ada yang mengatakan kalian ini jangan-jangan penyimpangan seksual. Sekali, luar biasa. Mau Luar sampai kapan biasa, kamu narasimu begini? luar biasa. Oh biar saya lihat dulu ketua sinode. Upload lah, kau kan rajin banget mengupload, ya kan? Yang semua foto video kau tipu, kau edit. Ya. Kenapa nggak kau upload yang foto porno, video porno yang saya kirim ke ketua sinode, Kristi? Oh iya, kalian mengambil video-video porno entah dari mana-mana, lalu mengatakan, Pak Ketua, lihat ini si Kristi, dia ada main dengan orang lain, keluarkan dia Pak Ketua. Padahal faktanya kaulah yang sering memberi foto-foto video porno kepada orang lain. Saksinya siapa? Begitu. Ada anak senja. Saksinya siapa? Christian Prince. Kamu mengejar-ngejar Pak Kimi, pejabat di sinode kami, karena Pak Kimi tidak mau kawin denganmu. Kenapa? Karena kau pada saat itu hamil dari suami orang. Pak Kimi terselamatkan. Gara-gara Pak Kimi berteman dengan saya baik, kau cemburu. Kalian katakan tuh ada fair. Ketua ada fair Pak Kimi dengan Kezia. Yang dulu Padahal faktanya, Ibu Lois, pejabat di gereja kami sudah mengadu kepada Gantian ngomong ya, Kezia, gantian ngomong. Ini mengatakan kepada Ibu Lois ini parah. Dari tadi kau bicara terus. Ini nggak ada gantian. Ini nggak ada gantian, Sarenda. Coba bayangin. Ini gantian bisa Sarenda. Sebentar, Sarenda jadiin saya moderator, Sarenda. Jangan pakai celana dalam. Biar saya tertibkan dulu. Ngomong 2 menit ya. Oh, saya juga saya moderator Sarenda. Nanti bicara di belakang. Iya, bicaranya nanti dilanjutkan di belakang layar aja. Dah. Pengkhianat kamu begitu. Kamu yang pengkhianat. Enak tahu. saja. Ketika saya mau dinaikkan, ketika saya mau video. Pak Joshua Tuh, kenapa kalian marah-marah Pak Joshua Tuh mengajak saya dalam podcastnya? Sebentar, Kezia, jangan ngomong gantian. Ngomong gantian, Kezia. Lalu kalian menjelek-jelekan saya. Kamu kan PDM, kamu kan punya gelar PDM di situ. Tolong ngomongnya dong kayak pendeta dong ngomongnya. Sarah juga. Sebentar. Mau fitnah Pak Joshua Tuh. Tolong di-mute dulu, Sarenda ini di-mute dulu. Sebentar Kak Kisa, sebentar.
sebentar. Iya Kak Kesia pelan-pelan. Begini ya. Jadi satu-satu dulu ngomong satu. Jadi biar narasinya juga nggak pecah kan. Jadi biar tahu di mana masalahnya gitu. Satu-satu dulu ngomong satu ya. Mungkin Saya ya, siapa? Kak Kesia dulu, udah selesai belum? Kak Kesia itu Kak Kesia. Ini kita mau bicara apa di sini, nanti aja di Zoom lah urusan kalian Iya. buang-buang di luar. Sudah. Karena begini ya, Ada mumpung itu ada dari orangnya ya. foto Bentar. video porno bilangnya, kenapa nggak diupload? Saya yang edit atau dirimu yang rajin Kamu yang mengedit. Ya. Kamu saja bisa mengupload di Facebook. Ini foto suami profil. orang. Ini foto profil. Jangan kamu memfitnah. Foto ini karena kita dulu masih berkawan, kita Gantian bicaranya gantian. Dan itu adalah foto privat untuk suami saya. Lalu Bicaranya gantian. menjadi bahan masturbasi. Kenapa? Kalian berkonspirasi dan foto itu dijadikan Samuel ancaman kepada saya. Satu. Sabar Kesia, sabar, nyebut. Nyebut Samuel Sarah. Jangan Nyebut, kalian Kesia. banyak memfitnah. Nyebut dulu. Nyebut dulu Kesia. Kalian itu saudara kandung, tidak ada. Kalian bukan ponakan tulang kandung, tidak ada. Anak senja, kamu di sini. Saudara. Sabar. Pak Bang saya mau ngomong ini, Bang saya mau ngomong sebentar. Kamu bilang, Sebentar. sejak kapan saya kirim video porno Dari sama mana pastor kamu? Kamu katakan saya PDM palsu. Kamu Samuel, dari mana kependetaan kamu? Bang Samuel dulu ngomong Dari Samuel. mana? Bentar, Sarah, bentar. Apa yang tahbis kau menjadi pastor? Sabar dulu Kak Kesia. Biar dulu satu-satu kita dengar. Benar nggak kau pastor? Kami ketawa melihat kau Bentar ya Kesia itu. terserah kamu Bentar. Dari mana cuma Bentar. Satu. sudah memfitnah, mengklaim diri sendiri. Satu. Mungkin Bang Sam mau ngomong itu Bang Sam. Iya, Bang Sam dulu ngomong. Bang Sam dulu ngomong Bang Sam. Dengar dulu Kak Kesia ya, jangan dipotong dulu Bang Sam ya. Oke Kak Bang Sam. Monitor Bang Sam. Kamu nama aku pun dibawa-bawa lo anak senja. Ya, sebentar, Sarah. Video porno sama kamu. Sabar. Sarah, nurut ya, sebentar. Anak senja kok kejar-kejar dulu, nggak mau anak senja kok ngamuk. Kesia. Kamu budi juga kok kejar-kejar. Siapa anak senja ini? Siapa anak senja ini ngejar-ngejar siapa anak senja ini? Laki-laki, kau nggak mereka tidak mau. Saya mau ngomong, keturunan kalian semua ini nanti. Ungkap nanti kita ini betul. Siapa sih anak senja ini tuh? Bang Sam belum ngomong. Kamu nggak kenal dia. Sebentar Sarah, sebentar bere. Sabar. Bang Sam belum ngomong Bang Sam. Iya, Bang Sam dulu ngomong sebentar. Pertanyaan saya pertama sama kamu Kesia, siapa yang bawa kamu ke Sinode GYAE dan siapa yang bawa kamu ke Joshua Tewu? Silakan dijawab dulu. Tolong dibuka mikrofonnya Kesia. Tolong jawab dulu. Oh tidak. Oh nggak mau bicara ya udah skakma. Oke, bentar. Termute ku tadi. Silakan Kak Kesia. Ya silakan. Kak Gemma sebentar ya. Kak Gemma ada telepon. Ntar aku ini ya. Aku ini dulu Kak Moy. Ya. Saya membawa saya ke Joshua tuh, Pak Jori Elim. Pak Jori Elim pun. Sabar. Nggak apa-apa. Oke, silakan Bang Sam. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Jadi yang pertama kali membawa kamu dengar ya, yang pertama kali membawa kamu ke Joshua Tewu Jeri Elim. Oke. Ya pegang omonganmu ya. Nah, sekarang yang membawa kamu ke GYAE siapa? Apa arti membawa ke GYAE? Mengenalkan kepada ketua? Iya betul. Kalau memang betul tidak saya pungkiri. Ya udah, skakmat udah diam dulu. Berarti saya ya. Apa yang skakmat? Ya udah, berarti kan saya yang bawa. Ada kita membahas masalah saya. Sebentar dulu. Jawab saja yang saya tanya, nggak usah dijelaskan. Ada kita membahas itu. Sebentar. Ada tidak kita membahas masalah kamu yang mengenalkan saya ke Pak Gumika? Ada kita bahas itu. Sebentar. Sabar. Oh, yang nyangkut. Enggak, coba dijawab. Sebentar. Kita membahas masalah. Ada. Semalam kan juga bahas itu, ada. Pak Gumika, ada. Jadi bahas. begini, sebentar, sabar ya. Ya, silakan. Kamu sudah menyatakan dan menjawab, teman-teman menjadi saksi bahwa sayalah yang membawa kamu ke GYAE dan menawarkan untuk menjadi pejabat di sana. Iya. Bukan ya? Bukan. Jawabannya iya apa tidak? Kamu kan mengenalkan saya kepada ketua sinode kan? Nah, ini adalah apologet. Sebentar dulu. Jawab saja yang saya tanya. Saya jawab. Dikenalin pun bukan apologet.
Oh enggak. Sabar Sarah. Sebentar, Sabar Sarah. dulu Kak Sarah, ke Bang Samuel dulu. Nanti ada waktu nanti. Nggak sabar ku turunkan ini betul. Jangan, Kali kau biar jangan. yang Nggak sabar ku turunkan ini betul. Bere, sabar dulu. Bukan Bang Sam gini, Bang Sam dengar ya, Bang Sam. Masalahnya ini kalau akun Sarah dan ke Bennett terblokir permanen nanti. Iya. Ya, tolong Sarah, tolong. Nah. Daripada akun dia terblokir, mending turunkan aja semua. Nah, Sarah ingat kalau aku bilang tolong tertib, itu saya katakan kepadamu, saya tidak katakan kepada dia. Karena saya rasa kamu bisa saya tertibkan gitu loh Sarah ya. Nah, jadi kamu sudah udah jawab. turun dia. Kenapa Udah turun nggak kabur? berani dia, nggak berani kabur. Nah ini tanya anak senja tulang, ini siapa? Aku nggak kenal dia. Kok kau bisa ngaku-ngaku sampai ada narasi si Kezia bilang aku ngejar-ngejar kau dan aku ngirim video porno aku sama kau. Siapa kau ini? Sebentar. Kamu jangan lupa. Sebentar. Aku interogasi dulu kau. Nah, apakah kau ngejar anak senja gara-gara ada si senja ini belum bayar sesuatu sama kamu, atau kau yang belum bayar waktu kau beli Indomie itu satu kardus itu? Aku aja kenal dia enggak. Ah, kenalan lah berarti sekarang. Ngapain aku kenalan dia orang Jangan, nggak mau, jangan. Nggak mau, aku Bang Sam, ku bilang nggak mau. Ya udah. Kau kira aku kali rupanya. Ya udah. Udahlah Sarah, aku nggak mau sama kau, udahlah. Sebentar Sarah, Jangan Sarah. jual mahal Bang Senja, jual murah nanti nggak laku. Iya. Semua, nggak ada yang mau aku, itu aja intinya. Iya. Memang senja ini memang sudah ada janji appointment sama Agatha, jadi nggak apa-apa, udah santai dulu. Ah, gimana Kezia? Udah agak mendingan kondisinya. Sabar ya. Aku mau tanya dulu sebentar. Ya, sabar ya. Sebentar, aku mau tanya dulu. Tapi kan aku terpental nih. Karena terpental itu kalian langsung framing kan? Takutlah seperti itu. Kebiasaan kalian itu. Belum apa-apa udah langsung memberikan satu kesimpulan. Menurut kehaluan kalian, makanya kamu jangan kebanyakan dekat sama Luga. Transfer energinya. Suka halu. Perasaan dia yang dekat sama Luga deh sampai bilang dia satu frame. Oke, tadi apa yang mau kita counter lagi? Jadi bilang tenang dulu. Iya, turunkan saja anak senja. Itu sebenarnya tidak ada fungsi. Betul. Nyerocos saja itu. Kerjanya pun di rum-rum Islam hanya untuk menjelekkan Kristen, pendeta dan gereja kok. Kalau bukan kita yang mengcounter, siapa yang memagarin? Nah, tadi apa yang mau kita counter? Pak Samuel? Juga pempitnah ini. Ya, Bapak Samuel, apa yang mau kita counter? Oke, masalah. Saya mau tanya sebentar. Oh, sudah. Sarah tertib dulu ya, Sarah ya, bentar. Jadi kau sudah mengakui yang membawa kamu dan memperkenalkan itu adalah ketua saya. Nah, terus kalau dalam artian literal membawa kamu, memang saya bawa kamu. Tiketnya siapa yang beli waktu itu? Oh, tapi kan kamu bilang itu dari sinode pertama. Ya, masih dari sinode. Oke, pertama, ada tidak kita pernah membahas masalah Anda itu mengenalkan saya dengan Pak Gumika? Bentar dulu biar konkret, sebentar. Dong. Kan kita di sini punya hak privilege. Jangan dipotong dulu sebentar. Saya hanya butuh pengakuanmu saja, iya apa tidak, itu aja dulu. Iya, betul. Ya, Saya tidak Udah diakui tadi Bang, udah diakui. Iya, saya mau lanjut pertanyaan lainnya, sebentar dulu. Nah, saya mau tanya masalahnya dulu. apakah kalian pernah mengakui? Aduh, ampun. Dan saya counter dari kalian, ada pernah mengakui satu saja? Tidak ada. Kalau saya memang iya. Kalau tidak betul. Saya objektif. Sarah, aku buka room, kita bahas di situ aja deh. Saya turun dulu teman-teman. Moderatornya juga nggak positif. Saya goreng di situ aja. Saya turun dulu, makasih Serenda ya. Kita bahas di komal kita. Kita bahas. Dasar lu anjing lu. Kita Makanya lu Samuel tuh tertipin tuh anak babi itu satu. Jangan ngomong begitu, nggak baik begitu. Ya ini kan saya turun dulu. Saya akan mengundang beberapa pejabat di komal saya pada hari ini. Kalau kamu mau datang silakan masuk Kezia ya. Oke. Terima kasih Serenda. God bless ya semua teman-teman anak. Yang begini harusnya kamu tegur. Bukan Dr. Richard yang sudah belajar, yang sudah mencari kebenaran. Mereka bukan orang-orang bodoh. Para mualaf ini bukan orang bodoh. Mending kamu tegur internal kalian yang sampai detik ini masih carut-marut, masih berantem, cakap-cakap kotor, masih saling menghujat, saling serang. Kemarin gereja ya diserang. Masih baku hantam, masih ribut. Itu yang kamu tegur, teman-teman. Jangan orang yang sudah selamat, orang yang sudah menemukan kebenaran, baru sok-sok kamu tegur.
ingin kamu sesatkan lagi. Memalukan. Ya, memalukan gitu. Jadi buat teman-teman sebelah, ini saya kasih kerjaan, kan begitu. Saya tunjukkan apa yang harus kalian lakukan. Kalau kalian mau ikuti, silahkan. Monggo, itu demi kalian juga gitu. Karena saya jamin ya, kalau ada pendeta berantem sama pendeta, baik itu konsep ketuhanan atau masalah pribadi, ya saling iri, saling ingin mencuri domba dan sebagainya, itu tentu saja akan membuat orang-orang Kristen itu makin ragu dengan ajaran ini. Karena mereka akan lihat, kita selalu diajarkan untuk melihat pohon dari buahnya. Ternyata buah yang kita lihat semua buahnya busuk. Maka mereka pasti akan review ulang, mereka akan keluar dari gereja. Bahkan banyak sekarang ya, orang-orang bilang apa? Gereja sudah tidak relevan dengan zaman. Wow, saya baru tahu. Sudah tidak relevan. Sudah tidak relate dengan jemaat zaman sekarang. Kehidupannya udah nggak cocok. Artinya gereja sudah harus ditinggalkan. Saya sampai bingung, wah pemahaman apa ini gitu ya. Saya baru tahu ada agama yang pemahamannya itu bisa tidak sejalan dengan zaman. Bisa manusianya yang ngatur Tuhannya, bukan Tuhan yang mengatur manusia. Itu sudah terjadi kan? Salah satu contohnya adalah Kristen progresif. Kristen progresif adalah bentuk ya, manusia-manusia, orang-orang Kristen yang melihat bahwa kekristenan udah nggak sejalan. Sudah ketinggalan zaman. Lucu kan? Agama bisa ketinggalan zaman. Jadi kalian beresin yang kuat. Daripada kalian beresin yang sudah selamat. Ngapain gitu? Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan buat teman-teman, dan saya kasih tahu biar kalian lihat contohnya dan kalian tahu ya tujuannya itu ya. Buat Elia Miron belajar lagi lah. Saya cukup kecewa kalau cuma bisa bilang wah Yesus itu selamat, Yesus sudah mengalahkan maut, dia sudah bangkit demi kita dan sebagainya. Itu cuma retorika. Selain itu ada nggak ilmu kamu gitu? Janganlah cuma ini upgrade. Ya. Mumpung ada diagumi, ada banyak diikuti. Kalau cuma ngomong seperti itu, semua orang bisa kok. Secara ilmu malah saya lebih kagum dengan orang-orang seperti Edis. Ya, yang menurut saya masih mau lah belajar. Daripada cuman, aduh mutar-mutar. Mohon maaf. Sorry to say ya. Itu aja sih. Ya, yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekali lagi ya, saya umumkan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mencari kaos ataupun merchandise pendebat, kita ada menjualnya. Ya, silakan hubungi nomor kontak yang ada di bawah. Terus yang kedua, kita juga ada satu channel lagi yang menurut saya ya wajib kalian nonton. Karena ada sedikit perbedaan. Kalau di Jadid HMC ini ya bisa dibilang lebih smooth, lebih santai. Sedangkan yang agak-agak keras, yang pil pahit ya, yang seperti itu saya taruh di Kisah HMC official supaya membedakan genrenya beda. Kalau di Jadid ya bisa dibilang tema-temanya, konten-kontennya itu yang lebih disukai oleh penonton. Kalau Kisah HMC ini adalah pil pahit yang harus kita telan, teman-teman. Kita nggak bisa hanya nina bobo. Kita udah lihat bagaimana hujatan dari mereka itu begitu nyata. Dan itu saya taruh di Kisah HMC. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, ditonton ya. Tinggal ketik Kisah HMC official. Ya, ini lebih mirip dengan HMC yang lama. Kalau Jadid, ya bisa dibilang agak beda. Oke, begitu aja yang mau saya sampaikan. Ya, terima kasih. Dan kita selama setahun terakhir ini ya, kita akan fokus untuk di lapangan, untuk melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Polycarpus. Dan saya melihat ada beberapa daerah ya menjadi konsentrasi kita untuk saat ini, terutama di wilayah NTT. Jadi bagi teman-teman yang tergerak ingin membantu perjuangan kita di NTT, dapat kontak kepada saya. Kita ada rencana minggu depan, bukan minggu depan ya, akhir bulan. Ya, akhir bulan ini ada tim yang akan ke NTT. Ya, di sana kita akan menjambangi. Ya, karena memang agendanya mereka mau ke sana. Jadi kita sekalian titip ya bagi teman-teman yang ingin ikut membantu dapat disalurkan ya. Tapi kontak aja dulu ya. Jadi kita akan mikirkan gimana cara supaya NTT ini bisa kembali semangat dakwahnya itu kembali tinggi sehingga banyak saudara-saudara kita yang di sana yang bisa menemukan kebenaran. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.